Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, lahir batin, dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk Anda yang setia menyimak konten-konten di Jogja Plus, kanal bercerita atau storytelling tentang kebumian dan hal-hal menarik lain di sekitar kita. Di konten sebelumnya sudah kita perkenalkan jejak keberadaan Gunung Api Purba di Kecamatan Godean dan Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung Api Purba dari masa tersier itu berlokasi di sejumlah dusun dan desa berderet dari utara ke selatan dan juga ke arah barat daya. Letaknya tidak jauh, hanya sekira 10-12 km di sebelah barat kota Yogyakarta. Ternyata banyak yang baru mengetahui fenomena kebumian ini. Hasil riset ahli menyebutkan berdasarkan pertanggalan kalium argon, usia batuan di gugusan Gunung Api Purba itu sekira 60 juta tahun. Pemirsa, jadi saya ulangi lagi, ini usia taksirannya adalah sekira 60 juta tahun dari masa tersier. Jadi ini umurnya lebih tua batuannya dari lava bantal Gunung Api Purba Watwadeg di Berbah, Kabupaten Sleman di Jogja bagian timur, juga lebih tua dari Gunung Api Purba di Ngelanggeran. Namun berbeda dengan batuan di situs Gunung Api Purba Watwadeg yang jenisnya adalah basaltik piroksen, batuan di Godean ini jenisnya andesit porfiri diorit mikro. Sebagian besar sudah mengalami pelapukan sempurna, berubah jadi tanah lempung. Jadi di wilayah Godean dan Seyegan ini memang banyak industri pembuatan batu bata dan genteng di sana. Jadi memanfaatkan tanah lapukan dari Gunung Api Purba Godean ini. Ada yang melapuk, lainnya menyisakan bentuk batuan yang diistilahkan mengulit bawang. Nah, ini yang menarik. Batuan yang melapuk mengulit bawang itu apa dan seperti bagaimana? Di manakah singkapan besar yang bisa dilihat secara langsung? Kalau kita atau Anda semua tertarik untuk menyaksikan secara langsung di lapangan, Gunung Gedang yang kini sudah gundul, dikepras, vegetasinya sudah hampir habis, konon katanya untuk dikembangkan sebagai lahan perumahan modern begitu, masih bisa dilihat secara langsung jejak batuan andesit porfiri diorit mikro yang mengulit bawang. Begitu juga di tebing-tebing Gunung Butak di sebelah selatan Gunung Gede Godean. Pakar paleovulkanologi Dr. Sutekno Bronto pernah secara khusus meneliti kawasan purba di bagian barat Yogyakarta itu. Penelitiannya juga menyingkap jejak longsoran raksasa Gunung Merapi yang terendapkan di sekitar gugusan Gunung Api Purba Godean Seyegan ini. Menurut Sutekno Bronto yang sudah purna karya dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG ini, batuan beku terobosan itu berwarna segar, abu-abu sampai abu-abu kehijauan terkloritkan, ini istilah teknis kegeologian, bertekstur porfiri dan berstruktur pejal. Fenokris terdiri atas plagioklas berukuran 1-5 mm kelimpahan 20-30% dan piroksen berukuran 0,5-1 mm kelimpahan 5-10%. Kedua fenokris itu tertanam di dalam masa dasar avanit andesit porfiri dan diorit mikro dengan masa dasar alvanit tersebut yang kemudian membentuk bukit-bukit terpisah. Mulai dari Gunung Ngampon di sebelah utara, ini Gunung Ngampon ini paling dekat dengan selokan Mataram, ya, selokan yang menghubungkan antara Kali Progo dan Kali Opak, melewati wilayah Kabupaten Magelang, kemudian Kabupaten Sleman sampai bertemu di sekitar kawasan Kalasan di sebelah timur. Dari Gunung Ngampon itu kemudian membujur ke selatan sampai Gunung Berjo di selatan Jalan Godean, yang diyakini sebagai tubuh-tubuh batuan beku terobosan dangkal. Batuan tersebut merupakan hasil pembekuan magma di bawah gunung api pada masa lalu atau lebih dikenal sebagai batuan semi gunung api atau subvolcanic intrusive rocks. Di bagian barat perbukitan Purba Godean ini, batuan terobosan andesit porfiri atau diorit mikro tersingkap di Gunung So. Kemudian
Ada lagi di Gunung Butak ya. Kalau Gunung Soni terletak di Dusun Celungan, Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan. Singkapan batuan itu berupa inti pelapukan berstruktur kulit bawang berbentuk membulat berukuran 1-3 meter. Di bagian timur batuan piroklastik itu juga tersingkap di Dusun Pendekan dan utara Dusun Kandangan serta di kaki Gunung Gedang, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman. Sedangkan di bagian selatan perbukitan Godean dijumpai di Gunung Wungkal. Ini masuknya Dusun Mloyorjo dan Jomboran, Desa Sidorejo, Kecamatan Godean, Sleman. Nah, di kaki dan lereng utara Gunung Butak, singkapan tebing yang ditambang batunya menyisakan aneka pola membundar. Lapisan-lapisan batu yang melapuk itu sebagian masih utuh, belum terkontaminasi, meski sebagian besar lainnya sudah hancur karena dieksploitasi oleh para penambang. Secara geologi, dari berbagai literatur yang didapatkan, kemunculan batuan mengulit bawang itu lumrah di bumi. Secara faktual, di bumi tidak ada mineral yang abadi. Segala sesuatu akan berubah baik fisik maupun kimiawi, terutama yang berada dalam lingkungan atmosfer. Dalam geologi, perubahan di alam ini dinamakan proses pelapukan atau withering dalam bahasa Inggris. Jadi pelapukan diartikan sebagai perubahan mineral akibat cuaca. Batuan di alam terbuka praktis semakin lama semakin mengecil, bukan semakin membesar. Jadi ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Kalau Anda semua pemirsa berada di tinggal di kawasan perbukitan atau yang memiliki potensi batuan tua, begitu biasanya ini akan bisa kita lihat. Tetapi kalau yang berada di dataran aluvium atau endapan, misalnya di daerah Yogyakarta, Magelang, Klaten dan lain sebagainya, ini sebagian besar wilayahnya adalah terdiri dari dataran atau lerengan hasil endapan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Nah, jadi batuan di alam terbuka ini praktis semakin lama semakin mengecil, bukan malah justru semakin membesar. Hal ini terjadi karena adanya pelapukan pada batuan tersebut. Pengertian lebih lengkap tentang pelapukan atau withering ini merupakan proses perusakan batuan pada kulit bumi karena pengaruh cuaca, antara lain suhu, curah hujan, kelembapan, atau angin. Secara teori, pelapukan dibagi 3 macam, yaitu pelapukan mekanis, kimiawi, dan biologis. Batuan, baik batuan beku, sedimen maupun metamorf yang tersingkap di permukaan bersentuhan dengan atmosfer, hidrosfer, dan biosfer akan mengalami proses pelapukan. Batuan akan berubah secara fisik dan atau kimiawi. Batuan beku yang mulanya berwarna hitam atau abu, warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan pada bagian luarnya karena pengaruh cuaca. Akibat proses cuaca dan waktu perubahan dari batuan yang keras melapuk menjadi batuan halus atau tanah dalam waktu yang amat lama. Nah, jadi di Godean ini juga bisa kita lihat di beberapa lokasi yang tersingkap itu bisa kita lihat secara langsung ini batu-batu sebetulnya di bagian di dalam atau di dalam lapisan-lapisan yang sudah melapuk itu kondisinya masih sangat solid, sangat keras, dan ini yang kemudian dicari oleh para penambang batu yang kebanyakan ini biasanya dipakai untuk membuat nisan atau patung atau arca dan lain sebagainya, karena memang jenis batuan andesit porfiri terutama yang bisa dilihat secara langsung di Gunung Butak itu sangat rapat. Jadi pori-porinya ini berbeda dengan batuan andesit yang dikeluarkan oleh Gunung Merapi yang umumnya ini pori-porinya renggang begitu. Nah, yang di Godean ini sangat rapat meskipun mungkin ada kemiripan ya secara batuan karena sama-sama andesit ya. Beberapa penelitian menyimpulkan selama 2000 tahun biasanya baru terjadi pelapukan setebal 1 inci. Ya, jadi bisa dibayangkan ya 2000 tahun sekali itu, atau dalam prosesnya itu selama 2000 tahun ini terjadi pelapukan setebal 1 inch saja gitu ya. Jadi memang prosesnya sangat lama, tetapi sekali lagi semua mineral yang ada di bumi ini bisa
melapuk begitu ya, karena berbagai faktor tadi. Mengingat umur bumi kita ini sudah lebih dari 3 miliar tahun, tanah hasil pelapukannya cukup tebal di berbagai tempat. Namun di tempat lainnya pelapukannya tak terlihat karena hasil pelapukan yang tipis itu segera berpindah ke tempat lain ya, tertransportasi baik oleh angin maupun oleh air dan lain sebagainya. Hasil dari pelapukan tersebut adalah tanah. Tanah adalah hasil terakhir pelapukan batuan yang terkena kekuatan alam, seperti misalnya air mengalir, gelombang, gletser, dan angin. Tanah terdiri dari pasir dan tanah liat. Aslinya berupa batuan yang telah terpecah-pecah menjadi kepingan sangat kecil, mulai kerikil dan pasir sampai butir-butir koloid yang halus dan kasat mata. Tanah juga mengandung bahan-bahan hewani dan nabati, baik yang hidup dan yang lapuk, misalnya akar-akaran, bakteri, jamur, cacing, dan serangga. Daratan yang dihuni manusia ini atau bumi kita ini terdiri pasir dan tanah, baik pasir maupun tanah asalnya dari batuan dimanapun tempatnya. Ya, jadi tidak peduli betapa keras dan tahannya batuan itu, akhirnya lama-lama akan pecah dan hancur menjadi butiran pasir kecil. Nah, itu proses geologis yang terjadi pada semua mineral di sekitar kita atau di bumi yang kita huni ini. Nah, selanjutnya pelapukan mengulit bawang ini termasuk pelapukan mekanis atau pelapukan fisis. Pelapukan disebabkan pemuaian, pembekuan air, perubahan suhu tiba-tiba, atau perbedaan suhu yang sangat besar antara siang dan malam. Pelapukan mengulit bawang seperti yang bisa kita lihat di video dan foto-foto ini terjadi karena adanya perubahan suhu dari panas menjadi dingin sehingga menyebabkan retak-retak. Retakan ini terjadi secara radial, membulat begitu ya. Jika proses ini terjadi terus-menerus, maka batuan ini menjadi terkelupas sehingga pelapukan ini sering disebut sebagai pelapukan mengulit bawang. Nah, di singkapan yang ada di Gunung Butak di Godean ini bisa kita lihat bahwa bagian batuan yang sudah lapuk itu membentuk lapisan-lapisan mengelilingi batuan yang di dalamnya itu masih keras. Jadi ini kayak telur gitu ya, telur tetapi ini ada di dalam lapisan-lapisan, misalnya kita lapisi menggunakan tepung misalnya gitu, kemudian digoreng berlapis-lapis begitu. Nah, ini yang kira-kira masih bisa kita lihat di antara lain di Gunung Butak di Godean ini. Jadi yang di layar ini bisa kita lihat batunya yang masih keras itu sudah jatuh atau rontok begitu, entah sengaja atau tidak sengaja oleh penambang, tetapi yang tertempel di dinding ini adalah tinggal lapisan-lapisan batuan yang sudah melapuk. Sebetulnya dulu ini juga solid begitu ya, ini juga batuan yang sangat keras, tetapi ini karena umurnya batuan andesit, porfiri, diorite mikro yang ada di Godean, Gunung Api Purbang Godean ini sudah 60-an juta tahun yang lalu, sehingga sepanjang masa itu kemudian terjadi proses pelapukan. Pengelupasan mengulit bawang sekali lagi sering disebut sebagai spherohedral withering. Ini istilah dalam bahasa Inggris di ilmu kegeologian. Jika proses pengelupasan itu berjalan terus, batuan yang terlapuk akan berbentuk seperti bola. Maka pelapukan disebut sebagai pelapukan membola karena batuan yang terlapuk akan berbentuk seperti bola. Inilah fakta dan fenomena geologis yang bisa kita temukan secara mudah di gugusan Gunung Api Purba Godean di bagian barat Yogyakarta. Sebuah kawasan heritage yang sangat disayangkan sekarang ini, bisa kita lihat ini sudah terjadi eksploitasi yang rasa-rasanya ini juga mengkhawatirkan ya. Contohnya ini di Gunung Gedang ini sudah dikepras, bagian atasnya sudah gundul, tebing-tebingnya sudah dikupas begitu, sehingga menyisakan bentuk yang ya di layar bisa kita lihat sama-sama memang sangat memprihatinkan, dan ini memang butuh perhatian yang seksama dari pemerintah daerah setempat maupun pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, supaya ini geoheritage yang ada di Godean ini bisa diselamatkan untuk kepentingan masa depan kita, untuk pembelajaran tentang kebumian kita. Sebuah kawasan heritage yang harus diselamatkan ini, tetapi sekarang banyak yang bisa menyaksikan secara langsung. Para pegawai yang setiap akhir pekan misalnya menyusuri daerah itu bisa melihat sudah dieksploitasi secara serampangan.
menghancurkan jejak kebumian masa purba yang sangat berharga. Mudah-mudahan ini bisa ada tindak lanjut yang lebih serius dari pihak-pihak yang berkompeten. Jadi ini pemirsa dimanapun Anda berada, kita sedikit sudah melihat secara bersama-sama fenomena geologis, singkapan dan jejak kepurbaan di wilayah Nggodean, yaitu batuan yang melapuk yang disebut sebagai pelapukan mengulit bawang. Demikian pemirsa, semoga informasi ini berguna untuk Anda dan kita semua. Salam tangguh, salam lestari, dan salam budaya. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.